Bab 1514. Menunggumu kalahkan aku. Gea mematung saat melihatnya. Sementara Charles menghantam kepala Jerry dengan keras. Pang! Jerry mengulurkan salah satu lengannya, menghalangi pukulan Charles. Jerry mundur sekitar 5 atau 6 meter sebelum berhenti. Cepat pergi! Teriak Jerry marah melihat Gea masih di sana. Gea tersadar dan segera pergi. Sementara Charles kembali menyerang Gea. Jerry sekali lagi berdiri di depan Gea. Pang pang pang. Charles melancarkan serangan liar pada Jerry. Setiap pukulan adalah pukulan terkuat. Jerry enggan melukai Charles dan hanya bisa menghindarinya. Namun, setelah pelepasan segel, kekuatan tempur Charles melonjak, setara dengan puncak alam transenden tingkat 7 puncak. Meskipun Jerry memiliki kekuatan yang setara, ia enggan melukai Charles dan hanya terus menghindarinya. Tapi Charles bertekad menyerang sepenuh tenaga. Jerry merasa tertekan. Sedikit kekeliruan bisa membuatnya terluka parah oleh Charles. Waktu terus berlalu. Kondisi Charles semakin buruk. Seperti binatang buas dari zaman purba yang menyerang Jerry dengan ganas. Sementara itu, karena menghindar terus-menerus, Jerry mengalami cedera berat. Charles, cepat sadar! Teriak Jerry mencoba membangunkan Charles. Tapi Charles tidak merespon. Ia kehilangan akal sehatnya. Matanya yang merah darah seperti mesin dingin yang siap membunuh Jerry. 10 menit kemudian, puncak awan yang luas telah menjadi reruntuhan. Di atas reruntuhan itu, Charles sepenuhnya menggila. Setiap pukulan penuh dengan niat membunuh. Karena mutiara haus darah terus memberikan energi padanya, Charles seolah tidak lelah sama sekali. Di sisi lain, Jerry yang menghadang serangan gila Charles tampak lelah. Seluruh kota yang tenggelam dalam tekanan mengerikan. Banyak master memandang ke arah puncak awan. Wajah mereka penuh kejutan. Apa yang terjadi di puncak awan? Itu tempat tinggal Raja Kota Yan. Jerry. Pasti dia menghadapi masalah besar. Pertarungan tingkat ini sepertinya melibatkan master alam transenden. Kan? Setiap master di sudut kota yang terkejut. Setelah 20 menit pertarungan sengit, Jerry merasa tenaganya hampir habis. Kitab Jalan Besar Surga sudah beroperasi maksimal. Dan garis keturunan bengis sudah diaktifkan. Tapi dia tetap menghabiskan banyak energi. Sebaliknya, Charles seolah tak terpengaruh dan semakin kuat. Jerry sadar melanjutkan situasi ini akan membuatnya mati lelah sebelum Charles mengalahkan dirinya. Pang! Saat perhatiannya sedikit terpecah, pukulan berat dari Charles jatuh di dada Jerry. Jerry merasakan rasa manis di tenggorokannya. Seperti ingin muntah darah. Tubuhnya mundur 10 langkah lebih karena pukulan itu. Namun, pada saat itulah, Charles kembali menyerang dengan marah. Satu pukulan berat kembali dilayangkan. Jerry menggertakkan giginya dan tanpa pikir panjang, ia mengayunkan tangannya. Pang! Pukulan Charles menghantam telapak tangan Jerry. Jerry merasakan kekuatan yang sangat kuat menyebar sepanjang tangannya menuju lengan kanannya. Pang pang pang! Sebelum dia mundur, serangan Charles terus-menerus datang. 3 pukulan beruntun. Jerry tak dapat mempertahankan posisinya. Tubuhnya seperti bola dipukul, terlempar terbang. Namun, sebelum tubuhnya terjatuh, Charles menyerang lagi. Meraung marah dan sekali lagi menyerang kepala Jerry. Ekspresi Jerry langsung memucat. Ia mencoba menghindar, tapi tubuhnya sudah terangkat. Ia tidak dapat mengubah arah dan hanya bisa menahan pukulan Charles dengan segenap tenaga. Jika pukulan ini tidak membunuhnya, mungkin akan terluka parah. Begitu terluka parah, Charles pasti akan membunuhnya dengan satu pukulan. Melihat satu pukulan Charles akan jatuh tepat di kepala Jerry. Saat itulah, sesosok parubaya tiba-tiba muncul di depan Jerry. Pria parubaya itu dengan santai mengulurkan satu tangan. Pang! Pukulan Charles yang diarahkan kepadanya jatuh di telapak tangan pria parubaya itu. Seolah pukulan itu mengenai kapas.
Pria parubaya itu berdiri di tempat, tanpa mundur setapak pun. Sementara Charles, seolah terkena kekuatan tak terlihat, tubuhnya terlempar ke udara. Detik berikutnya, sesosok parubaya itu tiba-tiba menghilang. Kemudian muncul kembali, lalu menunjuk ke kening Charles. "Diam!" teriak dia. Seiring teriakannya, pola darah di tubuh Charles, seperti tikus melihat kucing, langsung menghilang. Tubuh Charles jatuh ke tanah. Matanya tertutup rapat, seolah tidur lelap seperti bayi. Semua ini terjadi begitu cepat. Dari Jerry dipukul mundur oleh Charles, hingga Charles hampir membunuh Jerry. Dan kemudian munculnya sesosok misterius di depan Jerry. Kemudian pria parubaya itu menekan Charles dengan satu isyarat tangan. Semua terjadi dalam sekejap. Bahkan Jerry yang dipukul mundur oleh Charles baru saja mendarat. Sementara Charles yang baru saja sangat ganas, sekarang seperti bayi yang terbaring di tanah. Jerry tahu, lawannya bukan tiba-tiba muncul dan menghilang begitu saja, melainkan kekuatannya terlalu kuat, kecepatannya terlalu cepat, sehingga Jerry bahkan tidak tahu bagaimana lawannya bisa muncul dan menghilang. Saat ini, pria parubaya itu berada di depan Jerry, memandangnya dari atas. "Pewaris desa Emperor, hanya ini kekuatanmu?" tanya dia. Jerry terdiam sejenak, mendengar ucapan itu. Sejak dia mulai berlatih, dia selalu menjadi yang paling tangguh di antara rekan sebayanya. Tidak ada yang berpikir kekuatannya terlalu lemah. Untuk pertama kali seseorang mengatakan bahwa kekuatannya terlalu lemah. Namun, ketika memikirkan jari yang luar biasa dari lawannya tadi yang menekan Charles, membuat Jerry tidak bisa marah. Seseorang yang bisa menekan dengan satu jari. Seseorang yang mampu menundukkan Charles, yang setara dengan alam transenden tingkat 7 puncak. Bagaimana mungkin dia orang biasa? "Terima kasih telah selamatkan nyawaku. Apakah Anda sesepuh desa Emperor?" tanya Jerry bangkit dari tanah sambil menatap pria parubaya itu dengan penuh hormat. Ketika muncul pada saat seperti ini, sekaligus mengatakan Jerry adalah pewaris desa Emperor, dan mengatakan Jerry terlalu lemah. Selain Master Desa Emperor yang sudah terkenal, siapa lagi yang bisa melakukannya? "Aku, King Di, dari Desa Emperor," ujar pria itu ketus. "King, dengan nama keluarga Di dan nama pemberian King. Benar-benar nama yang sangat dominan. Hanya saja, orang ini sepertinya sama sekali tidak suka padanya." Namun, Jerry tidak peduli dengan sikap lawannya. Bahkan ada kegembiraan dalam hatinya. Akhirnya, Master Desa Emperor muncul. Ini berarti Charles akan terselamatkan. Sebagai sesepuh, bolehkah aku tahu bagaimana cara mendapatkan tongkat kaisar? Tanya Jerry. "Hanya dengan dirimu ingin mendapatkan tongkat kaisar. Tunggu sampai kau bisa mengalahkanku, baru bicara lagi," cibir King. Bersambung. Bab 1515. Ingin pergi ke desa Emperor. Ekspresi Jerry berubah setelah mendengar ucapan King. Pesannya sangat jelas, Jerry masih terlalu lemah dan tidak memenuhi syarat untuk mewarisi tongkat kaisar. Tapi tanpa tongkat kaisar, bagaimana dengan Charles? Saat itu, King mengeluarkan botol porselen putih dan melemparkannya ke Jerry. "Ini pil yang dapat menekan sementara mutiara haus darah. Kalau kau ingin mengekstrak mutiara haus darah dari tubuhnya menggunakan tongkat kaisar, kau harus kalahkan aku suatu hari nanti." Jerry langsung senang. Meski dia tidak mendapatkan tongkat kaisar, setidaknya mendapatkan pil yang dapat menekan mutiara haus darah. "Terima kasih, senior," ujar Jerry. Setelah itu, dia segera memberikan pil tersebut kepada Charles. Hasilnya sangat efektif. Dalam waktu 1 menit, aura Charles yang sangat bergejolak lenyap seketika. Sekarang, Charles seperti seorang anak tertidur lelap, dengan dada naik turun secara berirama.
Aktifkan kitab jalan besar surgamu biar kurasakan. Ujar King tiba-tiba. Meski tidak yakin dengan tujuan King, Jerry tidak berani kesal terhadap King yang angkuh. Dia segera mulai berlatih teknik pernapasan tingkat 6 kitab jalan besar surga. Dalam sekejap, aura bela diri yang luar biasa menyebar dari tubuh Jerry. Dia tidak mengaktifkan garis keturunan bengis yang akan membuatnya lebih kuat. King hanya menyuruhnya berlatih seni bela diri. Jadi dia mengikuti perintah tersebut. Seni bela diri sampah apaan ini? Sama sekali tidak masuk akal. Kalau kau terus berlatih teknik ini, paru-parumu akan bermasalah kurang dari setengah tahun. Kata-kata King mengejutkan Jerry. Kitab jalan besar surga sangat hebat. Tanpa berlatih kitab ini, Jerry mungkin sudah mati. Bagaimana teknik menjadi teknik sampah di mata King? Melihat kebingungan Jerry, kenapa tidak senang? Cibir King. Senior, sejak berlatih teknik ini, kekuatanku melonjak. Bahkan setelah mencapai alam transenden tingkat 6. Aku masih bisa menggunakan kitab jalan besar surga untuk meningkatkan kekuatanku ke alam transenden tingkat 7. Mungkinkah teknik seperti ini dianggap sampah? Jawab Jerry serius. Aku tidak mengatakan teknik ini sampah karena meningkatkan kekuatanmu. Ini sampah karena setelah memasuki alam transenden tingkat 6, setiap kali berlatih, kau merusak paru-parumu. Cibir King. Sejak mencapai alam transenden tingkat 6, setiap kali kau menjalankan teknik ini, awalnya baik-baik saja. Namun, seiring waktu, kau akan merasa paru-parumu tidak nyaman dan sesak. Tidak hanya itu, sekalipun tidak menjalankan teknik ini, kau masih bisa merasakan paru-parumu tidak nyaman. Jerry terkejut mendengar penjelasan King. Memang, sejak mencapai alam transenden tingkat 6, setiap kali dia berlatih teknik ini, dia mengalami gejala yang disebutkan King. Baru saat ini dia menyadari kehebatan King. Tidak hanya hebat dalam seni bela diri, tapi wawasannya juga luar biasa. Jerry hanya mengaktifkan kitab jalan besar surga, tapi King sudah bisa mengetahui masalah-masalah ini. Senior, apa yang harus kulakukan? Haruskah aku berhenti berlatih kitab jalan besar surga? Tanya Jerry menatap King dengan penuh harap. Dia tidak bisa percaya King dari desa Emperor akan meninggalkannya begitu saja setelah menunjukkan masalah dalam seni bela dirinya. Bagaimanapun juga, dia sudah menjadi Raja Kota Yan. Menurut legenda, hanya setelah menjadi Raja Kota Yan dia bisa memenuhi syarat untuk mewarisi desa Emperor. Sekarang, mungkin kekuatannya tidak cukup untuk mewarisi desa Emperor, tapi setidaknya sudah menjadi pewaris pilihan desa Emperor. Dia hanya perlu diakui oleh Master di desa Emperor, karena dia terlalu lemah di depan para Master desa Emperor. Bukankah seharusnya mereka mengajarkannya beberapa seni bela diri? Duduk bersila. Bersihkan pikiranmu dari semua gangguan. Dan nanti, tidak peduli apapun yang terjadi, ikuti instruksiku. Ujar King. Baik. Jawab Jerry segera duduk bersila. King tiba-tiba mengulurkan satu jari, menyentuh dahi Jerry. Dan aura bela diri yang kuat meledak dari dirinya. Ah! Teriak Jerry kesakitan. Ia merasa kepalanya akan meledak. Rasa sakit yang tak tertahankan membuatnya ingin mati. Jangan melawan. Ikuti panduanku. Arahkan ki dalam tubuhmu ke dantian. Ingatlah rute yang ditempuh ki di dalam dirimu. Ujar King. Jerry menyerah pada perlawanan. Merasakan energi yang kuat memasuki dari dahi, mengalir melalui meridian, mencapai organ-organ, anggota tubuh, dan akhirnya berkumpul di dantian. Sekali, dua kali, hingga yang kelima. Ikuti jalur yang aku pandu untuk mengarahkan ki ke dantianmu dan cobalah mengarahkannya sendiri. Ujar King berhenti. Jerry mengikuti petunjuk King. Merasakan aliran energi murni memasuki dari dahi, beredar melalui organ dan anggota tubuhnya. Semua berkumpul ke dantian. Saat ki memasuki dantian, Jerry merasakan kehangatan dan kenyamanan.
Organ dan anggota tubuhnya semakin kuat di bawah kultivasi ini. King mengamati Jerry dalam keadaan meditasi, mengungkapkan keheranan dan sedikit persetujuan. Waktu berlalu, dan Jerry tetap bermeditasi, seolah melupakan dunia. King juga berlatih, tidak mengganggunya. Setelah sekian lama, Jerry perlahan membuka mata. "Bagaimana rasanya?" tanya King. "Cederaku sebelumnya sembuh sepenuhnya. Tidak hanya itu, aku bisa merasakan banyak energi tersimpan di dantianku, yang cukup untuk digunakan dalam pertempuran melawan master kuat," jawab Jerry kagum. "Lebih tepatnya, apa yang tersimpan di dantianmu disebut energi spiritual," jelas King. "Energi spiritual," gumam Jerry tidak akrab dengan istilah tersebut. Setiap kultivator berlatih untuk meningkatkan kekuatan dan proses ini mengubah energi spiritual dari dunia menjadi kekuatan mereka sendiri. Metode kultivasi seseorang menentukan potensinya. Seperti keluarga seni bela diri legendaris yang memiliki warisan beberapa generasi. Teknik yang baru saja kuajarkan adalah teknik dewa perang dari desa Emperor, lanjut King. Jerry merasa memasuki dunia baru. Ia senang King mengajarkan teknik kultivasi puncak desa Emperor padanya. Sebelumnya, King mengatakan kitab jalan besar surga yang dilatihnya adalah sampah. Lalu seberapa kuat teknik desa Emperor yang diajarkan King? "Terima kasih, senior. Kapan aku bisa pergi ke desa Emperor?" tanya Jerry penuh rasa terima kasih. Bersambung. Bab 1516. Ke kota Miao. "Kau pikir, dengan keadaanmu seperti sekarang ini, pantas pergi ke desa Emperor?" cibir King sinis. Jerry merasa tidak puas. Terlepas dari segalanya, dia adalah seorang master alam transenden tingkat 6. Dan yang terpenting, dia hanya butuh waktu 6 tahun sejak dia mulai berlatih. Sekarang, dia belum genap berusia 30 tahun. Sudah memiliki kekuatan alam transenden tingkat 6. Di bawah cakrawala Kyushu. Berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya? Menurut pandangan Senir, kapan aku pantas masuk ke desa Emperor? Tanya Jerry. Melampaui alam transenden tingkat 9. Ujar King. Kalimat ini membuat Jerry terdiam di tempat. Melampaui alam transenden tingkat 9 baru pantas masuk ke desa Emperor. Bahkan dianya sendiri belum pernah melihat seorang master yang melampaui alam transenden tingkat 9. Bahkan keluarga kekaisaran legendaris, yang terkuat, hanya memiliki kekuatan alam transenden tingkat 8. Sedangkan keluarga seni bela diri legendaris, sekalipun ada yang melampaui alam transenden tingkat 9. Mungkin hanya pemimpin keluarga seni bela diri legendaris yang memiliki kemungkinan mencapai tingkat tersebut. Namun King mengatakan, melampaui alam transenden tingkat 9 adalah syarat untuk masuk ke desa Emperor. Apa artinya itu? Apakah para master desa Emperor semuanya melampaui alam transenden tingkat 9? Tugasku sudah selesai. Saatnya untuk pergi. Kutunggu kau di desa Emperor, ujar King acuh menatap Jerry. Setelah itu, dia pergi. Bayangan tubuhnya menghilang di tempat. Seolah menghilang begitu saja, tanpa jejak aura bela diri. Jerry melihat ke arah yang ditinggalkan oleh King. "Suatu hari nanti, aku akan pergi ke desa Emperor," ujar dia mengencangkan kedua tinjunya. Meskipun tidak tahu di mana desa Emperor berada, dari King, dia bisa merasakan kekuatan para master di desa Emperor. Mungkin King telah melampaui alam transenden tingkat 9. Setelah melampaui alam transenden tingkat 9, apalagi tingkatan berikutnya? Mungkin keluarga seni bela diri legendaris sendiri juga tidak tahu. Tiba-tiba, Tuan Jerry, sepupu sudah bangun. Suara Gea terdengar. Jerry langsung gembira. Ia segera berlari keluar. Melihat Charles sudah bangun, duduk di sofa dengan wajah pucat dan ekspresi kosong. "Charles," panggil Jerry mendekati. Charles akhirnya menatap Jerry.
Ekspresinya sangat tenang seolah melihat orang asing. Tanpa berkata-kata, Jerry mengernyitkan kening. Merasa ada yang tidak beres. Dia seperti ini sejak bangun. Tanya Jerry pada Gea. Sepertinya dia tidak mengenali kita. Angguk Gea. Jerry juga merasa begitu. King memberinya pil dan mengatakan itu bisa menekan mutiara haus darah. Bagaimana mungkin ada masalah? Jangan terlalu khawatir. Sebelumnya kesadaran sepupu ditelan mutiara haus darah. Ini sangat normal. Mungkin butuh beberapa hari pemulihan. Baru pulih kesadarannya. Ujar Gea. Sekarang, kita hanya bisa menunggu. Bagaimanapun juga, setidaknya dia sudah bangun. Dan mutiara haus darah di dalam tubuhnya sudah ditekan. Angguk Jerry. Dia tidak tahu berapa lama mutiara haus darah bisa ditekan. Tapi dia menyadari dirinya harus segera berlatih melampaui alam transenden tingkat 9. Hanya dengan melampaui alam transenden tingkat 9, dia baru pantas masuk ke desa Emperor. Hanya dengan tongkat kaisar, mutiara haus darah dalam tubuh Charles bisa diambil. Sebaliknya, tanpa tongkat kaisar, tak ada yang tahu kapan mutiara haus darah dalam tubuh Charles akan meledak lagi. Dan jika itu terjadi, nyawa Charles bisa terancam. Selama beberapa hari berikutnya, Jerry dan mereka tinggal di puncak awan. Tapi Charles tetap tidak merespon. Ia duduk di sofa sepanjang hari tanpa mengatakan apapun. Setiap kali Jerry dan Gea memanggilnya, ia hanya menatap mereka tanpa reaksi. Hal ini semakin membuat Jerry semakin khawatir. Tuan Jerry, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi sepupu seperti ini? Kenapa aku merasa kesadarannya sudah hilang? Ujar Gea khawatir. Kakek kaisar kami pernah bilang, jika seseorang kehilangan kesadarannya, kita harus segera mencari cara untuk memulihkannya dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau tidak, semakin lama kehilangan kesadaran, semakin bahaya dan semakin sulit untuk memulihkannya. Kulihat sepupu sudah kehilangan kesadarannya. Kalau tidak, kenapa dia tidak mengenal kita? Ini sudah hari ketiga. Kita harus mencari cara agar dia segera sadar. Atau kita akan dalam bahaya. Jerry sangat cemas. Apa yang harus dilakukan? Kau tahu cara mengembalikan kesadaran? Tanya dia. Seingatku kakek kaisar pernah bilang bahwa di kota Miao ada tanaman obat bernama rumpul soul return. Hanya dokter ajaib yang bisa membangkitkan orang yang kehilangan kesadaran dengan rumput itu. Ujar Gea setelah berpikir sejenak. Tapi, penggunaan rumpul soul return butuh keterampilan medis yang sangat tinggi. Hanya dokter ajaib yang memiliki kemungkinan membangkitkan seseorang dengan rumpul soul return. Jerry mengerutkan kening. Rumpul soul return ternyata ada di kota Miao. Beberapa hari lalu, dia baru saja membunuh Tono di wilayah 9 kota Miao. Jika dia pergi ke kota Miao sekarang, pasti akan menarik perhatian banyak master. Kan? Sekalipun dia berhasil mendapatkan rumpul soul return, apa yang bisa dia lakukan? Gea juga mengatakan hanya dokter ajaib yang bisa membangkitkan seseorang dengan rumpul soul return. Kemana dia menemukan dokter ajaib? Dia juga tidak tahu di mana Viola berada saat ini. Jika Viola ada di sana, dia pasti bisa memberitahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Setelah sesaat berdiam diri, kita bisa membagi tugas. Kamu pergi ke kota Miao mencari rumpul soul return. Dan aku mencari Viola. Sambil mencari dokter ajaib terkemuka di seluruh negeri. Meskipun kita tidak bisa menemukan Viola, selama bisa menemukan rumput soul return, kita pasti bisa mendapatkan satu dokter ajaib yang bisa membangkitkan kesadaran sepupu. Lanjut Gea. Baiklah. Mari kita putuskan begitu. Aku akan pergi ke kota Miao mencari rumpul soul return. Dan kamu harus segera menemukan Viola. Sambil mencari dokter ajaib yang terkemuka di seluruh negeri. Selama bisa kembalikan kesadaran Charles, aku akan menyetujui semua permintaan mereka. Ujar Jerry. Dia tidak punya waktu memikirkan banyak hal lagi. Charles sudah kehilangan kesadaran selama 3 hari.
Dan Gea juga mengatakan bahwa menurut Kaisar Feng, seseorang yang kehilangan kesadaran sebaiknya pulih dalam setengah bulan. Jika tidak, sekalipun ada cara untuk memulihkannya, itu akan sulit dilakukan. Setelah mengurus Charles, Jerry pergi meninggalkan kota Yan, menuju kota Miao. Meskipun kota Miao sangat berbahaya, dia harus pergi. Jika tidak, Charles akan dalam bahaya. Kota Miao sangat jauh. Dia berangkat tengah hari, dan baru tiba di Bandara Internasional Kota Miao pada tengah malam. Namun, begitu dia keluar dari bandara, dia merasakan beberapa aura yang mengerikan mengunci dirinya. Bersambung. Bab 1517. Bisa disembuhkan. Jerry mengernyit. Ia merasakan aura kuat mengincarnya. Dia merasa keberadaannya sudah lama diketahui oleh para master kota Miao. Sebaliknya, bagaimana bisa dia diincar begitu banyak master begitu tiba di kota Miao? Intinya, semua master ini memancarkan aura kuat. Semuanya melampaui alam transenden tingkat 5. Ini adalah kota utama kota Miao, tempat tuan kota tinggal. Untuk mencapai 13 wilayah lainnya di kota Miao, harus naik pesawat dari kota utama. Rencananya Jerry pergi ke kota utama kota Miao, kemudian menuju wilayah 9 untuk mencari rumpul Soul Return. Tono, yang telah ia bunuh, adalah senior Freddy, pemimpin wilayah 9 di kota Miao. Jerry yakin suatu hari nanti, Freddy akan membalas dendam. Jadi, dia memutuskan untuk bertemu dengan Freddy sekarang. Setelah tiba di tempat yang sepi, keluarlah, ujar Jerry. Saat kata-katanya bergema, 3 master alam transenden muncul di samping Jerry. "Siapa kalian? Kenapa memata-mataiku?" tanya Jerry ketus. Yang mengejutkan, ketiga master alam transenden ini semua pria parubaya. Yang termuda terlihat sekitar 40 tahun. Sebelumnya, master alam transenden yang ditemui Jerry sebagian besar adalah senior yang sudah hidup selama 60 atau 70 tahun. Ini untuk pertama kalinya dia bertemu 3 master alam transenden berusia 40 atau 50 tahun. "Kami berasal dari Tuan Kota. Tuan kami mengundang Anda, Tuan Jerry. Ikuti kami untuk hadiri sebuah kunjungan," ujar master alam transenden berusia 40 tahunan itu. Nada dan sikap mereka sangat hormat. "Tuan Kota ingin bertemu denganku," seru. Jerry mengernyit. Dia tidak mengerti kenapa Tuan Kota ingin menemuinya. Apalagi dia baru saja tiba dan hanya berinteraksi dengan master wilayah 9 di kota Miao. Tapi sekarang, Tuan Kota ingin bertemu dengannya. Bagaimanapun, ini wilayah kota Miao. Menurut informasi yang diberikan Tono pada Jerry, Tuan Kota kemungkinan berada di alam transenden 9. Jerry hanya memiliki kekuatan alam transenden 6. Jika Tuan Kota ingin melukainya, itu akan sangat mudah. Namun, jika Tuan Kota berniat membunuhnya, kenapa dia mengirim orang untuk mengundangnya? Kalau Tuan Kota memang mengundangku, tunjukkan jalan, ujar Jerry. Pada saat itu, sebuah Rolls-Royce hitam berhenti di samping mereka. "Tuan Jerry, silakan," ujar pemimpin Master Alam Transenden. Hanya pemimpin mereka yang menemani Jerry masuk ke dalam mobil. Sementara, 2 Master Alam Transenden lainnya segera menghilang. "Entah pergi kemana. Boleh ku tahu nama Anda?" tanya Jerry. "Namaku Gatot Miao," jawab pemimpin. "Ada apa Tuan Kota kalian mencariku?" tanya Jerry sambil mengangguk. "Kami tidak berani berspekulasi tentang urusan Tuan," jawab Gatot menggelengkan kepala. Ekspresi Gatot sangat serius, dan kata-katanya sangat tepat. "Tahukah kamu di mana aku bisa menemukan rumpul Soul Return di kota Miao?" tanya Jerry lagi. "Aku tidak tahu," jawab Gatot menggelengkan kepala. "Meskipun berada di kota Miao, Jerry masih belum tahu di mana bisa menemukan rumpul Soul Return." Sayangnya, Gatot juga tidak mengetahuinya. Melihat ekspresi serius Gatot,
Jerry menyadari bahwa meskipun dia bertanya lebih banyak, Gatot mungkin tidak akan memberikan informasi yang berguna. 20 menit kemudian, mobil perlahan masuk ke sebuah villa dan akhirnya berhenti di depan bangunan bergaya kuno. Kak Jerry. Begitu Jerry turun dari mobil, terdengar suara penuh kegembiraan. Jerry, kenapa kamu datang? Saat Jerry melihat kedua wanita itu, aku mencari kalian berdua begitu lama. Tidak kusangka bisa menemukan kalian di sini. Jawab dia terpaku beberapa saat sebelum akhirnya sadar. Kedua wanita itu adalah Viola dan Irene. Saat itu, Irene memeluk Andri di pelukannya. Andri terlihat tumbuh dewasa dan sedang tertidur lelap. Wajah Viola dan Irene terlihat sangat baik. Sepertinya mereka sangat nyaman tinggal di sana. Di depan bangunan bergaya kuno ini, ada kebun sayur. Viola dan Irene berpakaian sesuai gaya kota Miao. Aku diundang oleh Tuan Kota. Pemimpin kota Miao, ujar Jerry. Jerry tidak mengungkit situasi Charles. Khawatir Irene akan khawatir. Kami diantar ke sini oleh Paman Feng. Dia bilang keluarga Kekaisaran Feng akan mengalami perubahan besar dan sangat berbahaya. Untuk menghindari menjadi beban Charles, dia kirim kami ke tempat yang aman. Dan akhirnya, kami tiba di sini. Jelas Irene. Apakah kalian baik-baik saja di sini? Tanya Jerry. Selain tidak bisa bersama Charles, semuanya baik-baik saja. Terkadang aku berpikir, ketika tua nanti, aku akan mencari tempat seperti ini bersama Charles. Menghabiskan sisa hidup kami di sini. Angguk Irene. Pasti akan ada saat itu. Ujar Jerry tersenyum. Nanti, aku juga akan bergabung dengan kalian. Lanjut Viola tersenyum. Nanti aku dan Charles, Jerry dan Lacey, dan kamu juga. Kita cari tempat jauh dari keramaian kota untuk pensiun. Tawa Irene. Setelah itu, Irene dengan penuh kasih melihat Andri di pelukannya. Jerry tiba-tiba merasa sedih. Saat ini, Charles kehilangan kesadaran karena ditelan oleh mutiara haus darah. Tanpa rumpul Soul Return, dia tidak bisa pulih. Apa yang terjadi jika Charles tidak sadar? Saat Jerry sedang cemas, apakah Charles dalam masalah? Tanya Irene tiba-tiba. Kenapa? Jangan khawatir. Charles baik-baik saja. Tidak ada masalah apapun. Jawab Jerry. Mata Irene tiba-tiba memerah. Kak Jerry, kamu tidak pernah berbohong. Aku tidak akan menangis atau marah. Dia suamiku. Aku ingin tahu kabar suamiku sekarang. Ujar dia menatap Jerry. Viola juga menatap Jerry dengan mata yang memerah. Jerry tiba-tiba terdiam. Tidak tahu bagaimana harus menjawab. Setelah beberapa saat, kondisi Charles agak istimewa. Tidak ada bahaya jiwa. Hanya sebagian kesadarannya ditelan oleh mutiara haus darah. Aku datang ke kota Miao kali ini karena mendengar di sini ada rumpul Soul Return. Itulah kenapa aku datang mencari rumpul Soul Return. Jelas dia. Kemudian, Jerry menceritakan kejadian-kejadian terakhir kepada mereka. Setelah menceritakan semuanya, Irene sudah menangis. Kak Jerry, terima kasih sudah memberitahuku ini. Jangan khawatir. Aku akan tetap tegar dan tidak akan menjadi beban kalian. Ujar dia menyeka air matanya. Viola, sekarang kau sudah memahami situasi kakakmu. Bisakah kau menyembuhkannya? Tanya Jerry. Bersambung.